Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Nurasana. Selamat siang Pak. Saya bisa waktu sebentar ya Bu? Boleh. Kebetulan kan saya lagi ikut kegiatan ini pendidikan guru penggerak angkatan 4. Jadi ada tugas di LMS untuk mewawancarai dari kasus yang diberikan kan. Jadi sini nanti saya akan bacakan kasusnya, saya minta tanggapan dari Ibu. Gimana kira-kira pendapat Ibu kan? Nah, boleh Pak, silakan dibacakan kasusnya. Oke. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu. Yang mana Ibu sama-sama mengajar dengan Bu Tati di kelas 5 yang paralel. Ruangan Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati dikenal dia dengan kedisiplinan dan cenderung galak. Tapi di sisi lain, Ibu Tati juga dikenal sebagai pekerja keras dan siswa-siswa bimbingannya selalu mendapat nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa dia menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu dan orang tua murid juga sangat menyegani ataupun menghargai Ibu Tati. Suatu hari Ibu mendengar tangisan seorang siswa yang berlutut di depan kelas, berlutut di bebatuan di depan kelasnya Bu Tati. Ibu melihat Bu Tati tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu persis betul-betul bisa melihat kalau siswa yang di dalam tidak nyaman dan melihat keluar, melihat temannya yang berlutut menghadap ke depan kelas Bu Tati tersebut. Kira-kira Bu, kalau Ibu di posisi tadi, apa ya tindakan yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Tati ataupun kelas yang dibimbingnya? Baik Pak, setelah saya cermati kasus yang Bapak utarakan, kalau pendapat saya pribadi, jika itu memang terjadi pada saya dan saya menyaksikan kejadian itu, yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan menjumpai anak tersebut, kemudian menanyakan mengapa dia sampai di luar kelas, mengapa dia dihukum, dan setelah mendengarkan penjelasan dari anak tersebut, saya akan mendekatinya secara emosional. Saya akan meyakinkan anak tersebut bahwa semua guru pasti tidak ingin mencelakakan muridnya. Semua guru pasti menginginkan yang terbaik untuk muridnya, sehingga jikapun dia dalam keadaan dihukum, pasti itu karena ada kesalahannya. Sehingga untuk kedepannya si murid tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian saya akan membawa anak itu misalnya ke ruang guru untuk menghindari pandangan dari teman-temannya yang di dalam kelas, sehingga tidak mengganggu konsentrasi anak-anak yang saat itu sedang belajar di ruang kelas. Kalau saya seperti itu Pak pendapatnya. Apakah kira-kira Ibu tidak menginterupsi Bu Tati, misalnya masuk ke kelas, menanyakan langsung kejadian tersebut? Oh, kalau saya tidak Pak, karena saya yakin bahwa semua guru pasti mempunyai pertimbangan tersendiri jika ingin melakukan suatu tindakan. Dan pada saat itu Ibu Tati berada di kelas, otomatis kelas itu adalah hak mutlak, tanggung jawab mutlak dari Ibu Tati. Sehingga saya mungkin kurang tepat jika saya menginterupsi Ibu Tati. Saya hanya lebih mengadakan pendekatan kepada anaknya. Berarti Ibu lebih fokus kepada anaknya ya, Iya. tanpa ikut andil ataupun menginterupsi keputusan yang diberikan oleh Ibu Tati tersebut. Iya. Jadi kalau Ibu sendiri berpendapat, apakah tindakan yang diberikan Ibu Tati tersebut sudah benar? Kalau menurut saya, Ibu Tati sudah benar, karena ketika Ibu Tati fokus untuk mengurus anak yang dihukum ini, maka anak-anak yang sedang belajar di dalam kelas akan ditinggal, dan tentu proses pembelajaran juga akan tersita waktunya. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi menurut saya, Ibu Tati sudah melakukan tindakan yang benar, namun sebaiknya hal itu jangan terulang kembali. Terima kasih Ibu atas tanggapan Ibu terhadap kasus Ibu Tati.
sebagai guru kelas 5 tadi, kalau saya dapat mengambil kesimpulan, berarti Ibu berpendapat bahwasanya jika itu memang ada di depan kita, kita lebih fokus kepada siswa yang dihukum tadi untuk memberikan pembelajaran bahwasanya dia mendapat hukuman tersebut dikarenakan mungkin karena kesalahan dia, tanpa harus menginterupsi ataupun menanyakan langsung kepada Ibu tadi. Dan menurut Ibu, tindakan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Ibu tadi tersebut sudah benar, sekalipun Ibu tidak menanyakan langsung dengan kodrat bahwasanya seluruh guru itu pasti menginginkan yang terbaik kepada peserta didiknya, ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah bisa menangkap poin yang Ibu sampaikan atas wawancara kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Pak, sama-sama. Saya pamit keluar, Ibu. Boleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't